Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Prilia Faiza, jurusan Manajemen MGT 1 Universitas Muhammadiyah Riau Pekanbaru. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang himpunan yang berasal dari matematika ekonomi. Semoga dengan kalian yang melihat video ini bisa menambah wawasan yang lebih banyak lagi, dan pastinya pelajaran himpunan itu sangat menyenangkan. Selamat menikmati. Kali ini himpunan berkaitan tentang variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Nah, dari 4 istilah tadi, kapankah waktu yang tepat untuk menggunakannya? Kalian pasti penasaran kan? Waktu yang tepat untuk menggunakannya saat kita membuat matematika. Dalam masalah ekonomi, pasti kita menggunakan matematika. Jadi, pastinya kita akan membuat model ekonomi. Model ekonomi adalah penyederhanaan hubungan antar variabel-variabel ekonomi. Nah, kalian pasti penasaran kan variabel ekonomi itu seperti apa? Jadi, nanti kita bahas bersama. Di dalam model ekonomi terdapat juga variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Di sini, parameter itu boleh ada dan bahkan boleh juga tidak ada. Nah, pasti teman-teman semua pada bertanya, model ekonomi itu sebenarnya digunakan untuk apa sih? Nah, kali ini saya akan menjawabnya. Model ekonomi digunakan sebagai rangka untuk menjadikan masalah yang kompleks menjadi lebih sederhana. Misalnya kita bertemu dengan soal yang panjang dan sepertinya rumit. Dengan adanya model ekonomi ini, soal tersebut bisa lebih sederhana dan pastinya mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk ke sebuah contoh. Di sini saya buat 9x dikurang 3. Dari gambar di samping, menurut kalian variabel yang tepat ada di mana ya? Ayo. Jadi, dari gambar di samping, variabel itu adalah sebuah x. Nah, sedangkan koefisiennya adalah 9 dan 3 tersebut adalah konstanta. Jadi, variabel adalah suatu nilai yang dapat berubah-ubah dalam suatu masalah, misalnya seperti x, y, q, r, dan lain-lain. Lalu, konstanta ialah suatu bilangan yang nyata, tunggal, dan nilainya tidak berubah-ubah. Sedangkan koefisien adalah angka pengali terhadap variabelnya. Misalnya, yaitu 4R, 5X, 0,3C. Dan yang terakhir adalah parameter, yaitu suatu nilai pada masalah tertentu dan mungkin akan menjadi nilai pada suatu masalah seperti huruf alfa, beta, atau huruf A, B, dan C kecil. Lalu kita masuk ke variabel yang sering digunakan, yaitu adalah harga atau price, atau bisa disebut dengan P. Lalu jumlah yang diminta atau ditawarkan disebut juga dengan quantity atau Q. Biaya atau cost disebut juga dengan C. Lalu penerimaan atau revenue, dan investasi atau investment disebut juga dengan I. Variabel terdiri dari yang pertama adalah variabel eksogen, yaitu variabel yang dianggap sebagai memiliki pengaruh terhadap variabel yang lain. Yang kedua adalah variabel endogen, yaitu variabel yang dianggap dipengaruhi oleh variabel yang lain. Nah, daripada teman-teman semuanya bingung, saya akan memberi contohnya. Misalnya, harga beras di Jawa Barat tergantung kepada keadaan iklim di daerah penanaman padi di Jawa Barat. Nah, jadi jawabannya variabel eksogennya adalah iklim karena memiliki pengaruh terhadap variabel lainnya. Sedangkan variabel endogennya adalah harga beras karena dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan. Jadi, variabel dapat berdiri atau digabungkan dengan variabel lainnya dengan melalui persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan adalah pernyataan bahwa dua lambang adalah sama. Disimbolkan dengan tanda seperti ini, dibaca sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan adalah pernyataan bahwa dua lambang itu tidak sama. Lalu simbolnya adalah ini, dibaca lebih kecil, atau ini dibaca lebih besar. Selanjutnya kita masuk ke sistem bilangan. Teman-teman masih ingat nggak sih susunan sistem bilangan?
Nah, di sini sistem bilangan dimulai dari bilangan nyata. Bilangan nyata dibagi menjadi dua bagian, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Selanjutnya, bilangan rasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat terbagi menjadi tiga bagian lagi, yaitu bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Bilangan rasional ialah bilangan real yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A, B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan desimal adalah bilangan yang bilangan rasionalnya berakhiran 0 atau berulang. Contohnya, 5 per 1 sama dengan 5,00 atau 1 per 3 sama dengan 1,333. Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi, yang hasil baginya tidak 0 atau tidak berulang. Dalam hal ini, bilangan irasional tidak bisa dinyatakan sebagai A per B. Contohnya, akar 2 sama dengan 1,4142 atau I 3,1415. Nah, di sini tidak ada yang akhirannya 0. Jadi, bilangan tersebut disebut juga dengan bilangan irasional. Selanjutnya, kita masuk ke himpunan. Jadi, teman-teman tahu nggak sih himpunan itu apa? Himpunan adalah suatu benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Jadi, yang dimaksud dengan objeknya yang jelas adalah yang mana anggotanya dan yang mana tidak. Himpunan juga dilambangkan dengan huruf kapital seperti ini, A, B, C, D, E, dan lain-lain. Dan objeknya ditulis dengan antara dua kurung krual dan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, untuk memudahkan teman-teman, saya akan berikan contohnya, yaitu A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Jadi, jawaban yang tepat seperti di samping ya. Kenapa 10-nya nggak dimasukin? Karena dia kurang dari 10. Dan 0-nya juga nggak dimasukin ya. Jadi, cuma 1 sampai 9. Nah, untuk mempermudah teman-teman, di sini saya bikin dua contoh soal. Yang pertama, A adalah bilangan asli yang lebih dari 2 dan kurang atau sama dengan 10. Ini jawabannya ya. Nah, cara menyatakannya adalah huruf kapital A sama dengan buka kurung krualnya. Lalu, cara bacanya mulai dari tengah. Berarti, A beranggotakan X, di mana X itu lebih dari 2, kurang atau sama dari 10. Jadi, kita membacanya mulai dari tengah dahulu, lalu ke kiri dan ke kanan. Sedangkan nomor 2, B adalah bilangan asli yang lebih dari atau sama dengan min 4, tetapi kurang dari 8. Nah, cara bacanya juga sangat mudah. Pertama, B beranggotakan X, di mana X besar sama dari min 4, kecil dari 8. Selanjutnya, kita masuk ke anggotaan suatu himpunan. Di sini sudah ada himpunan A dan himpunan B. Jadi, kita disuruh menentukan apakah himpunan tersebut termasuk ke dalam anggota atau tidak. Nah, kita menggunakan simbol epsilon. Seperti lambangnya seperti ini, seperti E. Nah, contohnya ya, yang himpunan A, apakah 5 termasuk epsilon A? Tentu saja, karena dia adalah himpunan A. 7 beranggota A, 9 anggota A, 11 juga anggota A. Nah, 5 epsilon B, apakah betul? Tentu saja tidak, karena di sini himpunannya adalah A, bukan B. Jadi, caranya kita coret aja epsilonnya. 9 epsilon B tidak, jadi kita coret ya. Selanjutnya kita masuk ke himpunan B. Di sini sudah ada 2, 4, 8, 10. Apakah 2 termasuk epsilon A? Tidak, jadi kita coret saja. Dan 10, apakah termasuk epsilon A? Tentu saja tidak. Jadi, untuk menentukannya adalah 4 apakah termasuk epsilon B? Ya, betul sekali, karena di sini adalah himpunannya B. Jadi, tidak perlu dicoret 8 epsilon B. Nah, banyaknya himpunan A dilambangkan dengan banyaknya anggota A sama dengan 4.
Jadi banyak anggota A itu adalah 4. Sedangkan banyaknya himpunan B dilambangkan dengan keanggotaan B sama dengan 4. Jadi masing-masing himpunan A dan B anggotanya ada 4 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masih masuk ke anggotaan suatu himpunan. Di sini saya sudah ada 2 soal. Nah, A beranggotakan X di mana X pulau di Indonesia. Jadi A sama dengan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sedangkan yang P beranggotakan X di mana X bilangan genap. Jadi bilangan genap itu adalah P sama dengan 2, 4, 6, 8, dan sebagiannya. Selanjutnya kita masuk ke himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau dilambangkan dengan seperti plural atau lambang himpunan kosongnya seperti ini. Jadi kalau himpunannya kosong berarti hasilnya itu kosong. Nah, contohnya adalah F beranggotakan X di mana bilangan antara 7 dan 11 habis dibagi 6. Nah, bilangannya itu antara 7 dan 11. Berarti 8, 9, dan 10 bukan? Di 8, 9, dan 10 tidak bisa habis dibagi 6. Jadi, F-nya sama dengan kosong, himpunannya pun kosong. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke himpunan bagian. Himpunan bagian A adalah himpunan dari bagian B. Apabila setiap anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B, maka dilambangkan seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. S disebut juga dengan semesta yang beranggotakan 0 sampai 10. Nah, di sini sudah ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nah, pertanyaannya, yang A, apakah himpunan B merupakan himpunan A? Yang B, apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Nah, sekarang kita jawab ya. Yang A, himpunan B merupakan bagian dari himpunan A. Menurut kalian gimana? Di B sudah ada himpunan anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Apakah ada di dekat anggota himpunan A? Tentu saja ada. Berarti, karena setiap anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan A, maka himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi, bentuk lambangnya itu seperti ini ya. Nah, selanjutnya B. Apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Menurut kalian gimana? Di sini himpunan C punya 6, 7, 8, 9. Sedangkan yang A hanya ada 6 dan 7. Berarti semuanya tidak ada ya yang 8, 9-nya anggotanya. Jadi, karena ada anggota himpunan C yaitu 8 dan 9 tidak terdapat di dalam himpunan A, maka himpunan C bukan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi lambangnya seperti ini ya. Nah, kita masuk ke irisan dan gabungan. Nah, irisan ini adalah bilangan A dan B dilambangkan seperti ini. Ingat ya, jangan sampai salah, dia tuh seperti N. Adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A sekaligus himpunan B. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Bila C beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 dan D 6, 2, 4, 9, 8, 7, tentukan C irisan D. Apakah ada anggota yang juga merupakan bagian dari C dan D? Nah, mana yang kira-kira anggotanya sama? 1 tidak sama ya dengan D, 2 sama, 3 tidak sama, 4 ada di D, 5 tidak ada. Jadi, C irisan D-nya adalah 2 dan 4. Sedangkan gabungan adalah himpunan A dan B yang ditulis seperti ini, seperti bentuk U, adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota A atau himpunan objek yang menjadi anggota B. Nah, berikut adalah bentuk diagram Venn-nya ya. Di sini sudah ada contoh soal diagram Venn. Misalnya A, banyaknya mahasiswa yang suka voli. Ada berapa ya? Jadi kita hitung aja lingkaran bulat A penuh, yaitu 15 ditambah 12. Hasilnya 27 mahasiswa yang suka voli. Sedangkan yang B, banyaknya mahasiswa yang suka basket. Berarti kita hitung lingkaran penuh B, berarti 12 ditambah 9. Hasilnya 21. 21 mahasiswa yang suka basket. Sedangkan kalau yang suka kedua-duanya apa? Yang di bagian tengah, yaitu 12.
Terus kegunaan yang di luar itu apa dong? Yang di luar adalah jumlah mahasiswa yang tidak suka kedua-duanya. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.